Painter memasuki ruangan yang sebagai kamar Rikanza, namun tiba-tiba tubuh dia seketika ambruk tergeletak di lantai tak sadarkan diri saat seseorang yang tanpa aba-aba memukul belakang kepalanya dengan keras. Alex malah tersenyum puas menatap lelaki itu tak sadarkan diri. Bawa dia keluar dari sini, perintahnya pada dua bodyguard yang sudah berada di sana. Baik tuan. Serempak dua pria berjas rapih yang dengan sigap membopong tubuh lunglai lelaki tersebut untuk keluar ruangan sehingga di dalam ruangan itu hanya menyisakan Alex dan Rika. Dan beberapa saat kemudian, perlahan kedua mata gadis yang berada di atas ranjang itu terbuka. Yang pertama kali dia lihat adalah wajah tampan dari seorang pria yang terduduk di kursi dekat ranjang. Alex, ucap pelan Rika seiring pandangannya yang semula kabur mulai jelas. Alex tersenyum dengan segera mendekati gadis tersebut untuk membantunya bangkit setengah terduduk lalu menyambar segelas air minum dari atas nakas. Pelan-pelan, dan minumlah dulu. Dia menyodorkan gelas itu ke bibir gadis tersebut yang langsung diteguk beberapa tegukan. Kak Franz, celetuk Rika saat ingatan sebelum pingsan kembali terkilas dalam pikirannya. Sontak dia mencengkram lengan Alex dan menatap meminta penjelasan. Kak Franz, dia ada di ruangan itu. Dia terikat di sana. Aku harus ke sana. Gelagap panik, gelisah dan resah Rika. Kali ini dengan lembut Alex memegang bahu gadis tersebut dan tersenyum tenang. Hei, tenanglah Rikanza, semuanya sudah tidak apa-apa. Tapi Kak Franz, dia baik-baik saja. Anak buahku sudah mengamankan dia ke tempat yang aman. Jawab cepat Alex memotong ucapan yang seketika cengkraman Rika di lengannya melemas dan merosot seiring hembusan napas panjang keluar dari mulutnya. Jadi semua ini bukan mimpi, Kak Franz. Ucapan Rika tercekat dalam tenggorokan tertahan oleh perasaan perih dan berdenyut nyeri. Saat sekelebatan bayangan Franz yang dirantai dengan wajah penuh lebam. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa Kak Franz bisa ada di sini dan terkurung di sana? Tidak, dari awal aku datang ke sini juga memang sudah aneh. Papa, Kak Franz, juga Anda Alex. Siapa orang yang harus aku percayai? Ceracau Rika dengan nada sedih kebingungan sudah putus asa untuk mempercayai orang-orang sekitarnya yang penuh rahasia. Dan Alex yang melihat kesedihan gadis di hadapannya itu, hati dia serasa terenyuh merasa tak tega dengan perlahan tangannya terulur, mengelus lembut kuncup rambut Rika. Rikanza, dirinya. Kepala Rika yang semula tertunduk perlahan terangkat. Tolong katakan, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Jangan membuatku terlihat seperti orang bodoh yang tak tahu apapun di sini. Mohon dia dengan kedua mata sudah memerah tersirat keputusasaan. Sejenak Alex menghela napas panjang seiring tangannya beralih menangkup sisi wajah gadis tersebut dan mengusap sudut mata Rika yang mulai mengeluarkan air mata. Baiklah, akan aku ceritakan semuanya. Tapi dengan satu syarat dariku, dan kau harus mematuhinya. Iya, aku pasti akan memenuhi permintaanmu. Jadi tolong ceritakan semuanya. Ucap yakin Rika yang sudah pasrah karena sangat ingin tahu tentang situasi yang sedang terjadi. Seulas seringaian tipis sangat tipis di sudut bibir Alex sampai tak terlihat di mata orang. Baguslah. Dengan begini, kau akan jadi milikku Rikanza. Batin dia terkandung niat terselubung. Kau yakin akan memenuhi permintaanku apapun itu? Tanya Alex lagi. Yang dibalas manggutan kepala yakin dari Rika. Jadi cepat ceritakan. Kesabarannya untuk mendengar semua rahasia. Kali ini terbersit senyuman di bibir tipis Alex sembari mengusap sisi wajah Rika dan berkata penuh penekanan. Ingat Rikanza,
Kau tidak bisa mundur lagi. Rika dibuat tertegun sejenak merasa ada yang telah salah. Kok perasaanku tidak enak ya? Tidak. Yang terpenting sekarang bukan itu. Aku harus tahu semua yang terjadi di sini. Deheman Rika menatap pria di hadapannya dengan tatapan tak sabaran. Dan Alex yang ditatap seperti itu mengulas senyuman. Baiklah, baiklah. Akan aku ceritakan sekarang. Jadi sebenarnya dia mulai bercerita panjang lebar dari awal mengenai hubungan rumit keluarga Rikanza yang ternyata memiliki saudara di Indonesia. Juga fakta lain bahwa keluarga Sucipto atau keluarga si Frans merupakan orang asing yang memanfaatkan dia dengan tujuan untuk mendapatkan hak milik formula hasil penelitian yang sekarang ada di tangan Pak Joseph, yaitu ayahnya Rika. Dari cerita itu Rika tampak terdiam mencerna, alis dia berkerut masih bingung. Apa sebegitu pentingnya formula penelitian itu sampai keluarga Kak Frans tega berbuat seperti ini padaku? Itu benar, namun dampaknya lebih besar. Ucapan Alex terjeda sejenak, dia tampak ragu untuk meneruskan. Katakanlah, bukannya kau sudah bilang akan mengatakan semuanya? Tekan Rika semakin diliputi rasa kepenasaran. Hembusan napas berat keluar dari mulut Alex seiring tatapannya berubah sendu tersirat kesedihan dan keputusasaan. Penelitian itu telah memakan 2 korban. Dan akibat meninggalnya 2 korban itu telah memecah hubungan keluarga yang tadinya harmonis. Juga aku... Ucapan Alex tercekat sudah tak mampu lagi untuk meneruskan teringat akan tragedi yang menimpa sang mantan kekasihnya yaitu Nikamala. Namun Rika yang masih dilanda kepenasaran dia kembali menekan sang lawan dengan pertanyaan. 2 korban? Dilihat dari ekspresimu, apa kamu bisa beritahukan siapakah 2 korban itu? Kepala Alex yang semula tertekuk perlahan terangkat membalas tatapan kepenasaran gadis itu dengan tatapan sendu. Mereka adalah saudara kembarmu dan juga bibimu, nyonya dari keluarga Saputra. Hah? Kedua mata Rika melotot tak berkedip dengan mulut terenganga oleh saking terkejutnya. Maksud kamu Nikamala? Yang dibalas manggutan tipis dari Alex sebagai jawaban iya. Almarhumah Nyonya Irene Emily Saputra, istri dari Tuan Besar Saputra. Dia adalah adik dari ayahmu juga bibimu. Dia yang memimpin penelitian tersebut. Lalu Nikamala yang sebagai asisten, juga si Frans, yang sebagai salah satu dokter peneliti utama, ikut andil mengerjakan proyek itu. Jadi, saudaraku di Indonesia itu adalah keluarga Saputra. Rika kembali dibuat tertegun mendengar hal tersebut. Dia masih menatap meminta kelanjutan cerita.